Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihlati Nufus, NIM 2289210022 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Selanjutnya, ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan pada orang lain. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi hak asasi manusia, karena negara membuat hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Yang pertama, diskriminasi adalah suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Diskriminasi termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena pengurangan atau penghapusan kebebasan dasar kehidupan individu atau kelompok. Yang kedua, penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau seseorang. Penyiksaan ini menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan trauma seseorang secara jasmani dan rohani. Jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia berat, genosida. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok, etnis, ras, sampai negara. Kejahatan kemanusiaan. Serangan yang ditujukan pada masyarakat sipil. Contoh kejahatan kemanusiaan yaitu perbudakan, permusnahan, dan pengusiran paksa. Dan yang kedua, ada pelanggaran hak asasi manusia ringan. Pelanggaran ini tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran hak asasi manusia ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. Di sini ada contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi. Yang pertama, ada kerusuhan Tanjung Priok pada tahun 1984. Yang kedua, penculikan aktivis politik tahun 1998, dan yang ketiga, peristiwa Trisakti dan Semanggi tahun 1998 sampai 1999. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia ringan. Yang pertama, contoh di lingkungan keluarga yaitu orang tua menyiksa, menganiaya, dan membunuh anak sendiri. Yang kedua, contoh di lingkungan masyarakat yaitu pertikaian antar kelompok, geng, atau suku karena terjadi konflik sosial. Dan yang ketiga, contoh di lingkungan sekolah yaitu pelajar menghina pelajar lain. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. 2. Rendahnya toleransi dan tegang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Dan yang keempat, lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan hak asasi manusia. Yang pertama, dapat melindungi manusia tersebut dari perilaku kejahatan, kekerasan, dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, dapat mengembangkan rasa menghormati dan menghargai antar setiap manusia. Dan yang ketiga, dapat mendorong tindakan yang telah dilandasi oleh tanggung jawab dan kesadaran agar menjamin hak-hak dari orang lain tidak akan dilanggar. Dan yang terakhir ada fungsi hak asasi manusia. Fungsi hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, dibentuklah berbagai lembaga atau organisasi yang menjaga dan menegakkan stabilitas hak asasi manusia. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.